Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahril, Kepala Desa Jeringu, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ingin merespon sedikit pernyataan Bung Fahri Hamzah yang merespon terkait tentang perpanjangan wacana Kepala Desa 9 tahun, yang dimana Bung Fahri meminta kepala desa itu menjadi 5 tahun yang disesuaikan dengan jadwal APBN. Pertama-tama saya apresiasi sama Bung Fahri yang sudah peduli dengan desa yang dimana Bapak ini juga kan dapilnya di NTB juga Tentu pada saat itu Undang-Undang Desa lahir tahun 2014. Kalau tidak salah Bapak sedang menjabat Kenapa saat itu Bapak tidak tetapkan saja 3 tahun atau 4 tahun, biar siklus kepemimpinan itu dalam jangka pendek? Kenapa sekarang Bung Fahri ini begitu berhenti jadi DPR baru berbicara 5 tahun? Mestinya Bung ini kan pahamlah bagaimana penetapan undang-undang desa itu. Tapi mungkin Bung hilap saat itu Tapi itu adalah pendapat Bung sekarang setelah mantan DPR RI. Dan di sisi lain Bung mengatakan dana desa itu lebih akuntabel dari dana desa lainnya. Di sisi lain Bung ini kan mengapresiasi. Tapi terkadang Bung ini kan ngomongnya tidak konsisten, menganggap dengan adanya siklus kepemimpinan yang panjang, nanti kepala desa itu punya kesempatan main-main atau macam-macam dengan dana desa. Dari mana Bung bisa mendeteksi orang yang dengan siklus kepemimpinan yang panjang dan pendek itu bisa ada jaminan untuk dia tidak berdana korupsi? Masalah waktu itu tidak menjadi relevansinya. Masalah perpanjangan jabatan, hatta orang menjabat itu 2 tahun, kalau memang niatnya korup tentu 1 bulan saja menjabat itu bisa korupsi. Tidak ada jaminan itu Bung. Sehingga kalau memberikan masukan itu tentu yang relevan lah. Mari kita belajar tentang desa. Jangan sampai kita mengatakan Bung Fahri ini kan tidak paham tentang desa nanti. Kan Bung tidak tahu bagaimana jelimetnya menjadi kepala desa 24 jam melayani masyarakat. Di sisi lain hargai dong bagaimana peran kepala desa. Masalah mau diperpanjang atau tidak itu kan nanti menjadi kewenangan Presiden dengan DPR. Dan tentu kalau berbicara dana desa sebagai penyelamat perekonomian nasional, tentu silahkan dinilailah. Tapi yang terpenting kami selaku kepala desa itu sudah menjalankan tugas fungsi dengan baik sudah berusaha secara maksimal. Niat kami itu adalah pengabdian Bung bukan berarti dengan diperpanjang masa jabatan itu kita memiliki niat untuk mengeluarkan seperti Bung mengatakan, kesempatan mereka untuk melakukan manipulasi terhadap dana desa itu semakin panjang kalau masa jabatannya diperpanjang. Nah, ada itu momen manipulasi. Memangnya kepala desa ini ketika diperpanjang masa jabatannya mau bahasanya melakukan manipulasi itu terhadap dana desa itu semakin panjang. Memangnya kepala desa ini maling? Memangnya kepala desa ini rampok? Jangan gitu dong Bung. Jangan melihat dari sisi negatifnya saja. Coba bandingkan nilai korupsi kerugian negara dari pengelolaan dana desa dengan yang ada di kementerian sana itu. Ayo, kalau kita berbicara persentase nilai kerugian negaranya seperti apa? Tentu harus relevan juga kalau mau berbicara tentang bagaimana peran kepala desa. Janganlah dianggap rendah hina sekali kita itu Bung. Kita ini juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab.
Dan perlu diketahui ya, teori pertanggungjawaban pidana kita kan tidak harus seseorang itu diminta pertanggungjawabannya pada saat sedang menjabat. Setelah selesai menjabat, kita juga diminta pertanggungjawabannya. Sehingga orientasi berpikir kita itu ya yang positif lah, Bung. Kalau berbicara kepala desa itu mau melakukan manipulasi dana desa itu, ketika diperpanjang masa jabatannya, salah besar itu, Bung. Karena masalahnya itu tergantung oknum, bukan tergantung masa jabatannya. Apa relevansinya masa jabatan kepala desa diperpanjang atau diperpendek ketika mau memiliki niat mau korup, ya? Banyak kok pejabat-pejabat baik itu DPR, bupati, gubernur belum selesai masa jabatannya sudah melakukan korup. Dan juga banyak kepala desa sampai sudah 3 periode tidak ada persoalan hukum. Ya tentu janganlah memandang desa ini terlalu hina, Bung. Kalau mau berbicara tentang desa, mari saya undang Bapak, saya tantang Bung Pari mau berdebat tentang bagaimana sesungguhnya kepala desa itu dalam mengelola keuangan desa. Bung kan tidak tahu bagaimana peraturan regulasi undang-undang desa itu turunannya ke bawah. Apakah itu sudah maksimal tidak? Hak-hak kewenangan kepala desa itu dalam mengelola keuangan dana desa itu. Kita ini juga hak kami itu sebagian besar diamputasi oleh kewenangan menteri-menteri yang ikut terlibat dalam mengatur tentang dana desa ini. Kepala desa di dalam menyampaikan visi misinya itu tidak bisa maksimal dengan ada peraturan dari Kementerian Desa yang mengatur tentang pola penggunaan anggaran. Bagaimana desa bisa menciptakan visi misinya dalam kurun waktu 6 tahun ketika kerangka berpikir kepala desa melalui musyawarah desa bersama masyarakatnya, bersama kelembagaannya. Ketika kewenangan menggunakan dana desa ini diatur semua oleh pusat. Ini kan kami hanya melaksanakan hak residu saja yang sebagian besarnya yang diberikan. Contohnya sekarang ini 68% diatur oleh pemerintah pusat penggunaan dana desa. 32% sudah ada poksi-poksi anggaran yang untuk penyerapannya. Apa yang bisa kami lakukan dengan itu? Sehingga wajarlah teman-teman para kepala desa meminta masa perpanjangan itu sebagai langkah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tadi. Kalau sekarang dana desa itu diberikan sepenuhnya dikelola oleh kepala desa, oleh pemerintah desa, sesuai dengan kebutuhan desanya. Tidak usah 9 tahun, Bung. 3 tahun saja itu masa jabatan kepala desa itu diberikan, tidak masalah, Bung. Masalahnya dana desa itu belum bisa dikelola secara maksimal. Otonomi desa itu hanya sebuah nama. Hak rekognisi subsidiaritas itu hanya sebuah nama. Bung juga harus lihat dong bagaimana pelaksanaan dana desa yang diberikan kewenangan pada kepala desa. Jangan lihat anggaran miliarannya saja, Bung. Ya. Kalau Bung mau memberikan pencerahan terhadap para kepala desa, jangan begini caranya, Bung, ya. Karena kita juga sama-sama memiliki niat untuk membangun desa, membangun daerah, membangun negeri, bukan niat untuk koruptor. Kalau Bung mau debat, diskusi, saya siap kapanpun dan di mana saja, Bung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.